Polisi awalnya mengira kasus-kasus tersebut berdiri sendiri. Seorang buruh migran tak pulang, seorang gelandangan lenyap tanpa jejak. Akhirnya, penyelidikan mengarah pada satu sosok yang ternyata berbahaya. Pengendali sindikat perdagangan organ tubuh ilegal lintas negara. Ia tidak sekadar menjual ginjal atau hati. Ia mengatur segalanya, penculikan, penyimpanan manusia hidup, hingga pengiriman organ dalam kondisi segar. Para korban diperlakukan sebagai stok layaknya stok daging segar yang hendak dijual. Beberapa saksi menyebut ia selalu hadir di ruang operasi gelap, berdiri tenang, seolah kematian adalah hal biasa. Saat penangkapan dilakukan, aparat menemukan ruang bawah tanah berisi peralatan medis, daftar nama korban, dan simbol-simbol aneh yang dilukis dengan darah kering di dinding. Awalnya dianggap coretan orang gila. Namun, penyidik senior merasa ada pola, mantra, susunan aksara kuno, sajen dan dupa serta lingkaran ritual yang tak lazim ditemukan di TKP kriminal biasa. Di ruang interogasi, ia tak menyangkal kejahatannya. Ia justru tersenyum tipis, seolah vonis hanyalah formalitas. Tubuh bisa diambil, ucapnya dingin, tapi nyawa tidak selalu bisa dicabut. Kalimat itu dicatat, tapi diabaikan, hingga kemudian menjadi petunjuk paling mengerikan. Pengadilan berjalan cepat, bukti menumpuk, tekanan publik menguat. Hakim menjatuhkan vonis mati tanpa ragu. Namun, sejak hari pertama, di balik jeruji Nusa Kambangan, kejanggalan bermunculan. Rekaman CCTV mendadak rusak setiap kali ia lewat. Sipir yang berjaga di selnya mengeluh mimpi buruk, mimisan, bahkan ada yang mendadak mengundurkan diri. Penyelidikan tidak berhenti pada berkas kriminal. Tim investigasi menemukan pola yang tak tercatat di hukum pidana, namun hidup di bisik-bisik dunia gelap. Nama Gunung Kawi muncul berulang kali dalam kesaksian mantan anak buahnya. Tempat yang sama, waktu yang berbeda, dengan satu tujuan, mencari kekuatan yang melampaui kematian. Menurut catatan intelijen, narapidana itu mendaki Gunung Kawi bukan sebagai peziarah biasa. Ia datang dengan niat tunggal, menolak mati. Di gunung yang dikenal sebagai simpul perjanjian antara manusia dan alam gaib itu, ia dipercaya bertemu entitas yang tidak tercatat dalam kamus hukum, jin penjaga rawa tua, makhluk yang oleh para praktisi disebut sebagai sumber ilmu rawa rontek. Ajian rawa rontek bukan ilmu kebal biasa. Ini bukan sekadar menahan peluru atau menutup luka. Ilmu ini mengikat ruh manusia pada energi alam yang busuk, lembab, dan abadi, seperti rawa yang tak pernah kering. Selama ikatan itu utuh, jasad hanya menjadi wadah, bisa ditembus, ditembak, dihancurkan, namun tidak bisa ditinggalkan oleh ruh. Investigasi menemukan adanya perjanjian gaib. Bukan perjanjian tertulis, melainkan ikatan yang diteguhkan lewat darah, sumpah, dan pengorbanan. Jin penjaga memberi dua hal, kekebalan dan umur panjang. Sebagai gantinya, sang pemilik ajian wajib memberi isi, energi kehidupan yang diambil dari penderitaan manusia lain. Inilah titik gelap yang mengaitkan ajian rawa rontek dengan bisnis perdagangan organ. Setiap organ yang dijual, setiap nyawa yang hilang, bukan hanya transaksi uang, melainkan pembayaran perjanjian. Investigasi menduga bahwa selama suplai itu berjalan, ajian rawa rontek terus aktif, membuat pemiliknya berada di ambang hidup dan mati. Malam itu, Nusa Kambangan dikunci total. Laut di sekeliling pulau tampak gelap tanpa bulan, seolah alam sendiri ikut menutup mata. Prosedur eksekusi dijalankan lebih ketat dari biasanya. Tidak ada media, tidak ada saksi sipil, hanya regu tembak pilihan, dokter forensik, dan beberapa perwira tinggi yang hadir dengan wajah tegang,